Allah bersama dan mudah-mudahan supaya jam berkah kita selesaikan. Amin. Amin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sambas menggelar rapat paripurna tentang penjelasan Bupati Sambas terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021. Rabu 4 November 2020 di ruang sidang DPRD Sambas. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas Abu Bakar ini dihadiri pejabat sementara Bupati Sambas Syarif Kabaruzaman, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, unsur pimpinan DPRD Sambas beserta anggota Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Sambas serta pejabat penting lainnya. Dalam laporannya, pejabat sementara Bupati Sambas Syarif Kabaruzaman menjelaskan rincian APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021 yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Dengan dana yang terbatas, ia meyakini bahwa pembangunan bisa terus ditingkatkan dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Sambas. Berikut ini kami sampaikan garis besar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas yang telah disepakati bersama beberapa waktu yang lalu dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan, sebagaimana diketahui bahwa sumber pendapatan daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, sumber pendapatan asli daerah diharapkan terus meningkat untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. Pada APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,71 triliun dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 131,99 miliar rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1,57 triliun rupiah. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 10,15 miliar rupiah. Apabila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2020, maka secara umum pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 berkurang sebesar 76,33 miliar atau 4,26% dari total 1,79 triliun menjadi 1,79 triliun rupiah. Penyusunan ini terutama disebabkan menurunnya target pendapatan dari ketiga sektor pendapatan daerah dari tahun sebelumnya, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Belanja. Adapun alokasi belanja pada APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021 berjumlah 1,72 triliun rupiah atau berkurang sebesar 96,58 miliar rupiah atau 5,29% dari alokasi belanja pada APBD tahun anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar 1,8 triliun dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi dianggarkan sebesar 1,10 triliun, dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 729,69 miliar rupiah. Belanja barang dan jasa sebesar 331,82 miliar rupiah. Belanja bunga sebesar 4 miliar rupiah. Belanja subsidi sebesar 259,18 juta. Belanja hibah sebesar 33,76 miliar rupiah. Dan belanja bantuan sosial sebesar 2,60 miliar rupiah. Belanja modal dianggarkan sebesar 371,02 miliar rupiah. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 1,50 miliar rupiah. Belanja transfer dianggarkan sebesar 223,54 miliar. Dialokasikan untuk belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar 4,45 miliar rupiah dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 289,08 miliar rupiah. Kebijakan daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021 berpedoman pada prioritas program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Sambas
tahun 2016-2021 serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Atas dasar kemampuan keuangan daerah, terutama kapasitas pendapatan daerah dan sumber pembiayaan daerah, maka perencanaan belanja daerah diutamakan untuk belanja program urusan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2021. Pembiayaan, pada dasarnya pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan antara keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, dalam hal ini defisit atau surplus anggaran. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,1 triliun, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar 1,2 triliun. Dan ini berarti terdapat defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2021 yang akan ditutupi dari pembiayaan sebesar 13 miliar rupiah. Saudara pimpinan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, saya menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Demikian pula dalam menyusun RAPBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021. Masih banyak hal-hal yang belum sempurna dan belum dapat diakomodir seluruh aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas akan tetap usaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Sambas. Selanjutnya, saya yakin dan percaya meskipun dengan dana APBD yang masih terbatas ini, dengan segala upaya dan kebersamaan kita untuk membangun Kabupaten Sambas, mudah-mudahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan, sehingga Kabupaten Sambas dapat lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada sejumlah media, PJS Bupati Sambas Syarif Kamaruzaman menjelaskan sebab akibat menurunnya APBD tahun anggaran 2021 seperti pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, tak terkecuali anggaran untuk pandemi COVID-19 yang melanda negeri. Syarif berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan perekonomian bisa kembali lancar. Jadi tadi kami dari pihak pemerintah Kabupaten Sambas telah menyampaikan nota penjelasan keuangan kepada DPRD. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RAPBD 2021. Nah, ini nanti Dewan dan Eksekutif akan membahas secara intens terkait dengan kondisi APBD yang ada di Kabupaten Sambas. Dalam kondisi APBD itu kita sudah sampaikan ada 3 komponen besar. Pertama dari aspek pendapatan, bahwa kondisi pandemi juga akan ada penurunan. Yang kedua belanja, tentu belanja juga menyesuaikan, apalagi tadi kondisi pandemi juga pasti teranggarkan untuk itu. Karena ini belum berakhir, apapun kegiatan pasti pada prinsipnya untuk keselamatan masyarakat yang paling diutamakan sebagai prioritas. Yang ketiga adalah konteks pembiayaan. Pembiayaan itu apakah tadi sudah disampaikan terkait dengan adanya defisit, surplus dari itu. Makanya tadi kita akan arif dan bijaksana bagaimana mensikapi antara keinginan belanja dengan kondisi pembiayaan yang ada. Nah, kondisi pandemi tentu itu sudah menjadi protokol kesehatan. Tentu kita akan selalu sampai hari ini kita masih mensosialisasikan bagaimana masyarakat bisa menggunakan masker, jaga jarak, ya kan, cuci tangan, dan juga tidak banyak berkerumun, walaupun berkerumun tapi tetap jaga jarak, sehingga memang itu yang menjadi prioritas-prioritas kita sampai hari ini karena kepresnya belum dicabut. Nah, jadi protokol kesehatan itu masih berlanjut sampailah mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Kasihkan kepada OPD yang menangani secara teknis terkait dengan penanganan COVID, karena kan penganggaran di kita ya pengadaan masker, sanitizer. Nah, bagaimana nanti juga sosialisasi pada masyarakat yang sehingga kita memang Sambas itu terbebas dari COVID. Itu menjadi prioritas karena juga terkait tadi kita sampaikan ada BTT ya, bantuan tidak terduga. Itu juga bagian dari antisipasi apabila terjadi lonjakan-lonjakan. Tapi memang alhamdulillah nih, rilis berita terakhir dari provinsi Sambas itu poinnya 2,75. 2,75 itu risiko rendah dan mendekati zona hijau. Nah, mudah-mudahan ini kita
berita-berita terakhir juga bisa mengembirakan, walaupun aktivitas kita juga berharap dengan kondisi normal ini masyarakat bisa beraktivitas, karena kondisi ekonomi juga akan berdampak kepada APBD. Nah, karena itu juga ada adaptasi daerah, tentu banyak hal yang memang ada kaitannya secara siklus pembiayaan. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menambahkan bahwa kondisi pandemi saat ini sangat mempengaruhi APBD pada tahun 2021. Meskipun APBD menurun, ia tetap optimis bahwa DPRD dan Pemda Sambas akan tetap memaksimalkan anggaran tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kami dari lembaga DPRD pada hari ini sangat terima kasih sesuai dengan jadwal bahwa pada hari ini tadi PJS Bupati Sambas menyampaikan penjelasan nota keuangan Kabupaten Sambas tahun 2021, dan tadi telah kita dengarkan bersama di mana sumber pendapatan kita yang melalui pendapatan asal di daerah menurun karena kondisi sekarang yang disampaikan oleh Pak PJS tadi bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang saya dengar tadi dari 151 miliar sekarang hanya 131 miliar saja pendapatan kita. Itu salah satu sumber pendapatan asli daerah. Itu belum lagi dari sumber keuangan transfer, yaitu dana DAK maupun dana DAU yang juga menurun. Tapi kami berharap dan optimis, biarpun pendapatan kita menurun, segala apa yang kita dapatkan, anggaran yang telah kita bahas nanti betul-betul maksimal dan betul-betul mengarah untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Sambas. Di saat COVID-19 ini kita tetap optimis, segala pembangunan infrastruktur tetap bisa kita laksanakan. Itu harapan kami dengan pemerintah daerah dalam pembahasan nanti bersama TAP ini. Mungkin itu. Dari pantauan di lapangan, tampak seluruh undangan antusias mendengarkan penjelasan PJS Bupati Sambas terkait APBD tahun 2021. CSM TV, Madah Kanye.